Selamat sore, saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini saya ingin menjelaskan poin yang sangat luar biasa, sangat menarik, yaitu unconditional election, pemilihan tanpa koalisi, atau bisa dikatakan keselamatan tanpa syarat. Begitu. Jadi saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu menurut pandangan Calvinisme, karena memang poin ini yang diajarkan oleh doktrin Calvinis. Gitu. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan pandangan Calvinis. Nah, saya mau menjelaskan juga sesuai dengan firman Tuhan. Begitu. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan mengenai unconditional election ini menurut pandangan Calvinis, bahwa orang-orang Calvinis yang percaya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu sama dengan orang yang sudah mati. Begitu. Orang yang sudah mati yang tidak bisa merespon Injil, begitu. Ya. Sehingga Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Dia harus dipilih, Allah harus memilih sesuai dengan keinginan Allah sendiri, begitu. Jadi Allah sendiri memilih, ada beberapa orang untuk diselamatkan, dan sebagian yang tidak dipilihnya untuk masuk neraka, begitu. Saya sangat heran sekali kalau Allahnya Calvinis ini bisa seperti ini. Sangat kejam sekali. Ya. Kalau Allah saya bukan seperti itu, sangat-sangat jauh beda sekali. Ya. Karena kalau Allah hanya memilih sebagian orang untuk masuk surga dan sebagian untuk masuk neraka, maka ini bukan Allah yang maha adil lagi gitu. Bukan Allah yang maha kasih lagi. Terus sifat Allah yang maha kasih dan maha adil itu buat apa? Kalau memang seperti ini, begitu. Nah, sehingga mereka juga percaya bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan itu Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Mereka selalu mengutip ayat Alkitab di dalam Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Jadi mereka, orang Calvinis menafsirkan ayat ini, Allah sudah memilih manusia sebelum dunia dijadikan. Ya, bahwa beberapa orang yang akan diselamatkan, sebagian yang tidak dipilih akan tidak diselamatkan atau masuk neraka, begitu. Dan berarti tentunya manusia, Allah juga sudah menetapkan dosa, begitu. Sudah menetapkan dosa bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu di dalam pilihan Allah juga, begitu. Di dalam pilihan Allah juga. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita melihat pandangan ini sama sekali tidak masuk akal dan memang banyak sekali bertentangan dengan ayat firman Tuhan yang lain, begitu. Nah, banyak sekali bertentangan. Oleh karena itu seolah-olah kasih Allah juga terbatas. Kasih Allah juga terbatas. Padahal kasih Allah tidak terbatas sebenarnya. Kalau kasih Allah terbatas, mereka percaya kasih Allah terbatas sehingga hanya kasih Allah itu kepada beberapa orang saja. Nah, sebenarnya kalau kita memahami yang selanjutnya, itu kalau memang orang sudah
Allah sudah memilih sebagian orang untuk masuk surga, sebagian orang untuk masuk neraka, buat apa sebenarnya ada agama-agama yang ada di muka bumi ini? Nah, lebih khususnya agama Kristen. Mereka percaya ada beberapa orang yang sudah dipilih Allah untuk diselamatkan, tapi mereka masih berkhotbah, memberitakan Injil kemana-mana, mendirikan SST, mengajarkan doktrin itu kepada orang lain. Itu buat apa? Itu tak ada artinya sama sekali sebenarnya. Kalau memang Allah sudah dipilih sebagian orang untuk masuk surga dan sebagian orang untuk tidak masuk surga, seharusnya tidak usah lagi kita percaya Yesus Kristus. Tidak usah lagi kita membaca Alkitab, tidak usah lagi kita berkhotbah, tidak usah lagi kita menginjili orang di mana-mana, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, buat apa? Itu juga sia-sia. Kita memberitakan Injil kepada orang yang tidak dipilih. Sekalipun dia terima Injil yang kita sampaikan, sama aja karena dia dipilih, dia tetap masuk neraka. Kan gitu logikanya. Kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus Kristus yang benar. Tetapi kalau orang-orang itu terima Injil terus tidak dipilih oleh Tuhan, ya sama aja. Ento juga sudah terima Injil, tapi akhirnya masuk neraka juga karena tidak dipilih oleh Tuhan. Ini yang diajarkan oleh orang-orang Calvinis. Begitu. Nah, sebenarnya saya mau menjelaskan secara alkitabiah sesuai dengan poin unconditional election. Sebenarnya Allah itu, Alkitab mengajarkan election, pemilihan, tetapi Allah tidak mengajarkan unconditional tanpa kondisi. Allah tidak mengajarkan tanpa kondisi. Allah sangat menghargai kehendak bebas manusia. Begitu. Memang benar Allah memilih manusia dari kekekalan di dalam Yesus Kristus. Itu benar. Karena ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan di dalam salah satunya ada beberapa ayat sebenarnya di dalam Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Di sini dia mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 ya. Ibrani pasal 2 ayat 9. Di sini mengatakan bahwa tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit dari lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotahi dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Semua manusia ya. Bukan hanya sebagian, bukan hanya yang pilihan, bukan hanya yang ditentukan, tetapi semua manusia. Kalau di dalam 1 Yohanes pasal 2 tadi, dia bilang pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Berarti bukan untuk pilihan, melainkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini. Alkitab selalu memakai kata dunia. Itu bukan ditujukan kepada orang pilihan. Itu bukan ditujukan kepada orang yang ditentukan oleh Allah saja, tetapi untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita melihat juga di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 ya. Ini Rasul Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya dosa manusia yang ada di dalam dunia. Semua manusia yang ada dalam dunia. Ketika manusia itu ke dalam dosa, maka semua manusia yang keturunan dari Adam dan Hawa, semuanya jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, sehingga Ia mengirim Juru Selamat yaitu Yesus Kristus untuk menghapus dosa semua manusia, bukan hanya sebagian. Kita melihat juga Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sini mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kehendak bebas manusia untuk percaya kepadanya. Kata percaya kepadanya ini adalah manusia. Manusia yang percaya kepada Yesus. Bukan Allah yang memilih manusia. Bukan Allah yang menentukan manusia. Ya. Bukan Allah yang menentukan manusia untuk masuk surga dan neraka. Tetapi ada unsur ya, hati manusia yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Maka dia bisa diselamatkan. Dia bisa diselamatkan. Sebenarnya ada banyak ayat yang bertentangan dengan doktrin Calvinis. Kita lihat juga di dalam Efesus juga ya. Di dalam Efesus pasal Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dulu ya. Di sini mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, janji-janjikannya itu. Jadi di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatanmu, yaitu mengenai Yesus Kristus. Injil keselamatan yaitu Yesus Kristus. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, tadi kita mendengarkan Injil. Dan ketika kita percaya, kita dimeteraikan Roh Kudus. Begitu. Dan 1 Yohanes Efesus pasal 2 ayat 8 di sini sebenarnya mengatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bagaimana seseorang tidak memiliki iman yang benar, atau seseorang tidak percaya sungguh-sungguh atau merespon Injil yang benar kepada Yesus Kristus, bagaimana ia bisa diselamatkan? Sedangkan Calvinis mengajarkan Allah sudah menetapkan manusia untuk diselamatkan. Terus Alkitab bilang, kalau orang belum memiliki iman yang benar, bagaimana diselamatkan? Berarti ada unsur kehendak bebas manusia harus percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Ia harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, makalah bisa diselamatkan. Bisalah memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, memang sangat bertentangan semua ayat Alkitab sesuai menurut ini doktrin Calvinisme, yaitu unconditional election atau pemilihan tanpa kondisi.
Ini benar-benar tidak masuk akal dan banyak bertentangan dengan ayat Alkitab. Ya oleh karena itu sebenarnya ada banyak ayat Alkitab, banyak yang kita bisa pelajari, tetapi karena waktunya cukup, jadi hanya sampai di sini ya saya menjelaskan mengenai poin Calvinis, yaitu unconditional election secara Alkitabiah. Jadi saudara atau Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar, dengan akal sehat yang kita sudah diberikan oleh Tuhan. Kita juga bisa menilai manakah doktrin yang salah dan yang benar, manakah yang mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan dan yang mengajarkan bertentangan Alkitab, begitu. Nah, ketika kita sudah memperoleh pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, marilah kita tetap berpegang teguh dan kita juga bisa menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada siapapun yang meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kita harus mempertanggungjawab itu kepada orang-orang lain, supaya mereka juga memiliki pengertian yang sama. Mereka juga bisa dapat diselamatkan melalui pengajaran atau doktrin yang benar yang kita ajarkan kepada mereka. Begitu. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Maranatha.